Jadi hari ini kita berbicara melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Pak Wilson tadi, Christ in you, ya. Nah sekarang sesuai tema besar kita, ya, sesuai tema besar itu bagaimana kita berdampak dalam hidup, ya, balik ya, berdampak. Jadi kita mau dalam hidup saudara dan saya yang tidak terlalu panjang, saudaraku. Saudara bisa sebut umur manusia berapa tahun? Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, tapi ada yang 15, ada yang 20, betul nggak? Jadi kita tidak tahu kontraknya berapa lama. But we have to know bahwa berapapun usia saudara dan saya, kita harus bisa berdampak. Ada amin? Ini yang penting sekali ya saudaraku. Jadi supaya kita berdampak dalam hidup. Nah, jadi kita mau melihat dari, kita cerita ini semua dari perspektif Alkitab. Jadi tidak ada dari buku-buku lain yang kita ngarang-ngarang, nggak ada ya sahabat-sahabat sekalian. Sebelum berbicara lebih jauh, tadi Pak Wilson sudah mengangkat juga Amsal 25 ayat 2 dalam bahasa Inggris ya. To conceal katanya tadi ya, menyembunyikan kemuliaannya. Nah, dalam bahasa yang biasa yang kita baca adalah Allah itu merahasiakan firman-Nya, ya, merahasiakan pemahaman bagaimana bisa memahami firman Tuhan. Itu harus diselidiki. Jadi tugas saudara dan saya, terutama rekan-rekan mahasiswa, adik-adik sekalian adalah mau menyelidiki kebenaran firman itu. Ada amin? Nah, kalau tidak mau menyelidiki, just pendeta ini ngomong gini, dosen saya ngomong ini, terus diterima semua tanpa Anda melakukan penyelidikan untuk mendapatkan perbandingan atau pemahaman saudara itu nyambung nggak dengan apa yang tertulis, sesuai dengan teksnya, sesuai dengan konteksnya dan timeline dari Injil Kristus yang murni. Kemudian Markus 13 ayat 13 berkata, jelas-jelas Yesus berbicara pakai bahasa apa saudaraku? Bahasa perumpamaan. Kalau bahasa perumpamaan, apakah directly kita akan ngerti? Tidak, tentu akan ada menyesuaikan dengan budayanya. Ini bahasa apa? Baru kita, ini apa maksudnya? Karena bahasa perumpamaan. Kemudian kita harus menyelidiki ini, gimana ini maksudnya apa? Bahkan dikatakan apa? Walaupun mereka melihat, mereka mendengar, tapi mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Wow, berat banget ini ya. Kasihan banget orang-orang di zaman itu. Nah sekarang kita ini di zaman tahun 2025, kita harus mengerti. Karena saya yakin kita ini lebih smart ya, pintar ya. Logik kita itu lebih berjalan. Ya, ada HP, ada segala sesuatunya, ada TV, ada medsos. Semua informasi itu lebih banyak kita terima dibanding di zaman itu. Iya, betul lah. Di zaman itu masih susah banget ya. Sekarang kita luar biasa. Nah, saudara, saya hanya mau menambahkan bahwa Alkitab tadi kita sepakat banyak menggunakan bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, bahasa lambang, bahasa simbol, bahasa puisi, sastra, dan sebagainya, apokaliptik. Nah, bahasa-bahasa itu tidak bisa saudara artikan instantly while you read the Bible is dapat langsung. Enggak saudara. So you have to seek, melihat ini teksnya ngomong apa, secara konteks bicara apa, timelinenya apa ini. Tadi Pak Wilson memaparkan tadi Matius 24, khotbah akhir zaman. Baik Allah akan diruntuhkan. So Bapak Ibu Saudaraku, saya masih banyak menemukan orang membaca kata akan. Oh ini masih akan, nanti. Saudaraku, will be misunderstood, meleset pengertiannya. Jadi setiap kata akan, Anda harus sih, ini apa ini kata akan ini. Nah Yesus berbicara ini di tahun 30 Masehi loh. Tadi Pak Wilson sudah jelaskan, satu generasi itu 40 years. Jadi kalau 30 Yesus berbicara tahun 30, waktu itu belum terjadi dan pakai kata akan. And then plus 40 years, terjadinya berapa? Tahun 70.
Jadi Tuhan tidak pernah berbohong. Ada amin? Tuhan itu menyatakan segala sesuatu pasti. Ingat, di situ di Matius 24 ayat 22 dikatakan waktunya dipersingkat. Ya, waktunya dipersingkat. Tapi teori-teori manusia berkata ada apa? Ada teori dispensasional, diundur, ditunda, ngarang-ngarang ini. Tapi sebagai pelajaran nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu ya, saudaraku ya, adik-adik ya, nggak apa-apa. Dispensasional itu ditunda-tunda. Padahal Alkitab berkata waktunya dipersingkat, just 40 years, ya, maka terjadilah tahun 70. Itu gambaran aja. Nah, jadi saudara, saya mau mengajak kita semua adik-adik sekalian, kalau baca Alkitab, if not directly, saudara bisa membaca apa yang tertulis langsung ditangkap. Itu namanya membaca secara hurufiah literal. Dan itulah yang beredar di mana-mana. Saya mau katakan, kalau semua Alkitab kita baca seperti itu, kita tidak lebih dari anak SD, betul nggak? Loh iya bener ini. Saya dulu SD gitu bacanya. Seperti Kejadian 1 ayat 1. Belum tentu semua orang mengerti apa maksudnya. Kejadian 1 ayat 21 itu harus dikupas, mendalami teksnya, apanya, isinya apa. Itu bercerita tentang Kristus yang akan mati di salib. Gitu. Itu ceritanya, tapi bahasanya kan seperti itu. Tapi Yesus itu dia akan mendamaikan manusia dengan dirinya. Arti yang sebenarnya di dalam. Nah, pertanyaannya, pertanyaan refleksi kepada kita adalah apakah kebenaran firman Tuhan itu? Apa? Ya, kemudian apakah firman Tuhan yang kita baca itu telah memerdekakan saudara dan saya? Ini pertanyaan. Kalau tidak memerdekakan saudara dan saya, saudara tahu akibatnya dalam kehidupan sehari-hari? Saudara masih hidup dalam sandiwara, dalam pamrih, apalagi ya? Saudara berpikir baik jahat terus. Kemudian saudara berpikir saudara akan dapat, kalau bilang dapat pahala, mimpi masuk surga dan takut masuk neraka. Itu yang terjadi. Ya adik-adik sekalian. Sekarang kita mau move on. Yang tadi kata Pak Wilson tadi berbicara masih ada bayi rohani, minum susu, but now sekarang ini kita mau move on, level up, masuk kepada apa? Dewasa rohani. Sepakat? Nah saudara, Alkitab kalau saudara betul-betul mau baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak lain hanya berbicara soal apa? Bapak Ibu, relation, hubungan, ya, relasi antara Tuhan dengan siapa? Umatnya. Itu ceritanya, jangan dibawa cerita kemana-mana. Cerita Alkitab cuma bercerita apa? Relasi antara Tuhan dengan umatnya. Ingat ya, Alkitab berbicara covenant, berbicara perjanjian relasi antara Tuhan dengan umatnya. Itu dulu yang paling dasar, harus ditangkap ya. Kemudian bercerita perjanjian sebelum salib. Tentu ada yang disebut perjanjian apa? Lama, perjanjian yang pertama, betul ya. Baru ada perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian yang baru. Sampai situ oke ya saudaraku ya. Nah, mari kita belajar, sama-sama belajar. Dan mari terus kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran Injil Kristus yang murni. Kenapa saya menekankan Injil Kristus yang murni? Karena ada Injil yang lain. Iya, Injil yang lain adalah Injil Kristus dicampur aduk dengan Taurat menjadi Injil yang lain. So kita betul-betul mempelajari Injil Kristus yang murni. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah apa sih artinya langit baru, bumi baru? Menurut Alkitab, bukan menurut opini kita. So saya mengajak saudara dan saya, jangan sekali-sekali opini kita masukkan ke dalam Alkitab, kemudian menceritakan enggak. Kita harus membaca Alkitab betul-betul originally, itu informasinya datang dari Alkitab itu kepada kita. It's not your opinion put in di dalam Alkitab, enggak ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita berbicara langit baru, bumi baru,
adalah dari perspektif Alkitab. Bukan cara kita berpikir. Bukan dengan bahasa Indonesia, pemahaman bahasa Indonesia, bukan. Ya, sahabat-sahabat sekalian. And then, kapan langit baru dan bumi baru tersebut terjadi? Exist itu kapan? Nah, itu kapan? Kemudian, bagaimana kita semua, kita yang ada di sini maupun nanti anak cucu saudara tahun 2250 hidupnya berdampak bagi kehidupan di langit baru, bumi baru. Ada amin, saudaraku? Ini penting, ya. Kalau kita ngerti ini, nah tujuan sharing kita hari ini dan diskusi kita hari ini adalah memahami makna, esensi apa itu langit baru, bumi baru, sesuai konteks, sehingga imajinasi kita, pikiran kita tidak lari ke sana, lari ke sini. Kita tidak berhayal itu, berhayal ini, tidak bermimpi itu, bermimpi ini. Tapi kita hidup di dalam fakta kebenaran firman itu sendiri. Yaitu sang firman yang hidup di dalam kita hidup di dalam dia. Amin. Ini luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. And then kata penting yang saya renungkan ya selama ini adalah kata penting dalam kehidupan kita itu adalah kesadaran. Ya, kata kesadaran is the most important word ya di dalam kehidupan kita. Tanpa kesadaran kita nggak bisa ngerti apa-apa. Tapi kata kesadaran ini penting, saudara. Kesadaran kita untuk berdampak sesuai fakta kebenaran firman Tuhan. Pasti kita semua mau kan? Lebih jauh dari gambar ini, saudara bisa lihat di situ itu ada bait suci Allah, kota Yerusalem di Perjanjian Lama. Yang dulunya kata Pak Wilson tadi, aku berdiam di tengah-tengah umatku, dibentuklah tabernakel sampai menjadi bait suci Allah di kota Yerusalem. Betul kan? Waktu Yesus turun di bumi di zaman akhir, dia sama murid-muridnya tadi dikatakan Pak Wilson yang menunjuk kepada arah bait suci. Lihat bait suci itu akan diruntuhkan, tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Kan gitu kan? Nah, ini bait suci yang ini. Nah, di sini bait suci yang ditunjuk tadi yang kata Pak Wilson akan dirombak. Ya, di Yohanes 2 ayat 19-20 tadi, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga kubagikan bait suci yang baru. Betul? Bait suci yang dimaksud setelah hancur tahun 70 Masehi. Bait suci yang di belah kiri itu, nah ini hancur di tahun 7 itu dibakar. Kota Yerusalem di bumi hanguskan. Ingat di Wahyu 20 ayat 9 sampai 10 11 itu ada dikatakan turunlah api dari langit. Ada nggak bahasanya gitu ya kan? Turunlah api dari langit. Itu adalah apa artinya? Disitulah bait suci Allah, kota Yerusalem di bumi hanguskan, bait suci Allah hancur. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan berpikir kita Wahyu yang kita baca itu, wah ini masih nanti. Enggak selesai nantinya ya kan? Kita ini kalau kita ngerti hidup saudara berubah akan luar biasa, saudara. Saudara mengerti kebenaran ini, pasti saudara tidak hidup lagi dalam sandiwara. Ya, sandiwara sudah selesai. Kita hidup dalam kebenaran. Ya, saudara kalau baca kitab Ibrani 9 ayat 18 sampai 20, di sana dikatakan apa? Perjanjian yang pertama menjadi sah kalau disahkan oleh darah binatang. Pernah baca ya? Nah, itulah perjanjian lama. Di tuntutan hukum Taurat oleh Musa di zaman itu, semuanya harus disahkan, dipercik oleh darah binatang. Itulah perjanjian yang pertama. Kemudian relasinya antara manusia dengan Tuhan harus diatur oleh ritual-ritual hukum Taurat. Ada 613 do and don't dari hukum Taurat. Satu saja gagal, semuanya gagal total. Mengerikan gak hukum Taurat? Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. No one can do it except Christ Jesus. Ya, gak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara benar kecuali Kristus. Kemudian di Ibrani 8 ayat 7 dan ayat 13, di sana dikatakan apa? Hukum Taurat itu, perjanjian yang pertama itu, apa dikatakan cacat. Kenapa?
Karena tidak ada orang seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat. Maka disebut cacat. Ya. Kemudian dikatakan apa? Di ayat 13, hukum Taurat itu perjanjian yang pertama itu mendekati tua dan usang. Dan harus apa? Sampai kepada kemusnahannya, saudaraku. Dan ini kalau cerita ke banyak orang di luar sana, mereka marah sama kita. Enaknya kamu bilang itu nggak dipakai lagi. Lalu mungkin bilang bukan kita kok. Yang bilang itu firman Tuhan yang berkata, bukan kita ya. Firman Tuhan yang berkata. Roma 10 ayat 4 berkata apa? Kristus adalah apa? Kegenapan hukum. So, already apa? Done. Finish ya. Sudah digenapi oleh Kristus. Jadi saudara jangan kepo. Ingin menggenapkan hukum Taurat dalam saudara. No. Waktu saudara hidup dalam hukum Taurat, kita hidup dalam kutub, saudara. Ya, jadi hukum Taurat sudah diselesaikan oleh Kristus. You and me nggak butuh lagi. Ya, kemudian bait suci secara fisik hancur tahun 70 Masehi. Ya. Kemudian akhir zaman, adik-adik sekalian, saya punya anak laki-laki, sekarang udah usia 3 bulan. Waktu masih remaja, saya lagi duduk di kursi, anak saya datang. Kemudian, Pak, aku mau tanya, Pak. Tanya apa, Nak? Saya mendengarkan khotbah di gereja tentang akhir zaman. Terus emangnya kenapa, Nak? Anak saya bilang, kok menakutkan ya, Pak? Jadi khotbah akhir zaman umumnya ada satu dimensi. Setelah mendengar itu, ada kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ada satu rasa yang tidak nyaman dalam hidup. Pada akhir zaman bukan dunia kiamat, bukan kosmos ini hancur lebur. Tuhan gak kurang kerjaan, alami. Enggak. Tapi terjadi gempa, yes. Tapi bumi ini hancur lebur, diganti yang baru. Tuhan gak kurang kerjaan. So, ini yang saya katakan. Jangan hidup kita berhayal, berhalusinasi yang tidak tepat. Waktu kita rugi, kita tidak maksimal dalam hidup saudara dan saya. Saya mau mengajak kita semua maximize yourself, your capability, your potensi itu maksimalkan dalam hidup ini, supaya saudara menjadi orang-orang luar biasa bagi kehidupan sekalian. Ada amin? Jadi kata Pak Ketua, baik di Indonesia maupun di desa, di kota-kota, sampai kepada bangsa-bangsa. Wow, ya luar biasa ya. Ini yang kita mau, saudaraku. Justru kedatangan kami itu ya seperti itu, mau mengajak kita seperti itu, punya wawasan, mindset yang besar gitu bagi kehidupan ini. Karena hidup tidak terlalu lama. Semasa kita hidup kita harus mengukir kehidupan dengan aroma kerajaan Kristus. Ada amin? Ini penting. Nah, akhir zaman adalah akhir dari apa? Sistem perjanjian lama. Sistem perjanjian yang pertama itu. Dan ritual-ritual hukum Taurat, sehingga apa? Tidak ada lagi korban sembelihan binatang di dalam bait suci. Karena bait sucinya sudah hancur di tahun 70. Karena bait suci Allah bagi orang-orang Yahudi adalah sangat esensial. Itulah kiblat. Mereka tidak boleh bermalas-malasan dengan adanya bait suci, saudara. Mereka betul-betul fokus untuk kehidupan di dalam bait suci Allah. Karena kalau enggak, mereka itu gagal. Enggak ada lagi penebusan dosa dengan darah binatang. Sejak apa? Sejak Yesus mati di kayu salib. Makanya dia katakan, rombaklah bait suci itu akan kubangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, akibat kata rombak itu maka hancurlah tahun 70 Masehi. Nah, satu yang tidak pernah diajarkan di gereja seumur hidup saya tidak pernah dengar di gereja menceritakan tentang kehancuran bait suci Allah. Tidak pernah saya mendengarkan khotbah akhir zaman bercerita tentang kehancuran bait suci Allah. Akhir zamannya semua akhir zamannya nakut-nakuti dunia kiamat. Tahu saudara akibatnya? Saya kasih tahu ya. Waktu saya lemanas di Australia, saya ketemu dokumen profesor. Dia menulis apa saudara? Islam akan membangun empire dunia. Wow. Visi yang sangat jauh. Membangun apa saudaraku? Empire Islam sedunia. Sementara orang Kristen, Yesus itu mau datang, mau kiamat. Udah gak usah kuliah lagi. Menginjil. Dunia udah mau kiamat. Cepet. Cari jiwa. Dunia udah mau kiamat.
Udah gak usah kuliah. Buat itu, buat ini. Gak usah, ngapain sih? Termasuk saya nggak jadi beli tanah gara-gara khotbah akhir zaman. Loh, ini serius. Bapak aja nih Pak Munir hebat bisa beli di sini. Karena nggak ketularan khotbah akhir zaman, Pak. Saya masih ingat kan, itu khotbah akhir zaman itu udah nakutin. Jadi saya lihat tahun 84, 85, 86, 87. Tahun 88, menurut hamba-hamba Tuhan, karena Israel merdeka tahun 48, and edit tambah 40 tahun menjadi tahun berapa? 1988. Nah, 1988 katanya dunia kiamat. Padahal tanah di sekitar Jakarta itu masih murah, saudara. Ada yang 10.000, 20.000, 25.000, 50.000 per meter. Gak jadi beli gua. Gaji gak besar. Kan kalau gaji gak besar kan gimana? Sayang dong. Udah mau kiamat, ngapain lagi? Jadi pakai aja. Dia bisa di sini aja. Lo buat apa lagi? Mau kiamat kamu nih, terus gimana? Iya dong. Mau buat apa lagi? Saya dalam pelayanan saya banyak ketemu mahasiswa. Ada berapa waktu yang lalu saya sharing di WA kepada Jenderal Angkatan Laut juga yang ada di Surabaya. Dia sedih. Sedih kenapa? Karena anaknya yang kuliah mau berhenti kuliah. Kenapa bro? Iya, di gereja pendetanya khotbah akhir zaman. Katanya Yesus sudah mau datang kiamat. Wah, ngapain lagi kuliah Pak? Loh. Aduh, hajab kita. Terus gimana? Orang Kristen bisa maju itu gimana coba? Nah, kedatangan kami ini mau mengajak saudara tersadarkan. Tidak seperti itu. Justru saudara, Tuhan mau, Tuhan itu terekspresi lewat saudara dan saya untuk membuat, menciptakan bumi ini menjadi luar biasa. Amin. Saudara, masa saudara kalah sama orang ateis? Orang ateis nggak percaya Tuhan, tapi mereka menemukan buat pesawat yang canggih, buat HP yang hebat, buat drone, buat itu, buat obat-obatan yang hebat untuk kemanusiaan. Terus kita buat apa? Coba kita merenung. Walaupun saudara jurusan teologi atau jurusan pengajaran, saya mau ngajak Anda move on, level up ke arah yang lebih tinggi lagi. Sehingga saudara di samping saudara pelayanan mau itu jadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, tapi saudara punya wawasan yang luas, bisa membawa generasi-generasi menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Sehingga hidup saudara dan generasi anak cucu saudara menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bagi Indonesia, bagi desa Indonesia, kota-kota, sampai kepada bangsa-bangsa. Loh, tidak heran kalau saudara nanti suatu saat terpilih ada di PBB. Siapa yang bilang nggak bisa? Nggak tahu Tuhan membawa kemana dalam perjalanan hidup saudara ya. Bisa di PBB, bisa di mana-mana. Ya. Jadi saudara percaya diri aja, ya percaya diri. Ibrani 10 ayat 10 berkata apa? Oleh karena kehendaknya lah, Yesus sudah mati satu kali, mengorbankan dirinya satu kali, supaya saudara dan saya kudus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara berdosa nggak? Ayo, siapa yang nggak berdosa? Siapa yang masih berdosa? Saudara, saya mau kasih tahu, saudara nggak boleh berkata saudara orang berdosa. Saudara orang benar, orang kudus di dalam Kristus. Kok di luar Kristus, iya babak belur ya. Harus ada di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara itu kudus, tak bercacat. Ada amin? Efesus 1 ayat 4 berkata begitu. Sebelum dunia ada, kita ini sudah dipilih di dalam Kristus supaya kudus tak bercacat. Ada amin? Wow, dasarnya. Jadi saudara, kalau saudara berkata saudara orang berdosa, maka kecenderungan saudara melakukan banyak kesalahan. Itu pintunya terbuka besar. But while you said that, aku bukan orang berdosa, aku orang benar. Saudara, pasti hidupmu menjadi benar. Ada amin. Itu yang saya praktekkan dalam hidup saya, saudara. Saya dulu berkata begitu karena pendetanya bilang begini. Dia angkat itu kan 1 Yohanes 1 ayat 8 ayat 10. Kalau saudara berkata saudara bukan orang berdosa, maka saudara menipu diri sendiri. Gitu. Nakut-nakutin. Iya ya, jadi saya orang berdosa ya. Kita diintimidasi jadi orang berdosa.
Padahal ayat itu ditujukan kepada siapa? Kepada bangsa Yahudi di zaman itu yang memang tidak lepas hidupnya dari hukum Taurat. Siapa yang memegang hukum Taurat, di dalam hukum Taurat, maka mereka berdosa. Itu sebetulnya. Jadi saudara dan saya, kita tidak hidup di dalam kutub hukum Taurat. Di perjanjian lama enggak. Saudara sudah hidup di dalam kasih karunia itu. Saudara hidup di dalam Kristus, bersama Dia, di dalam Dia. Saudara tidak berdosa. Saudara orang, waktu saudara berkata begini, saudara merdeka di dalam Dia, maka tuntunan Roh Kudus, tuntunan Kristus itu nyata dalam hidup saudara. Coba saya mau kesaksian sedikit. Siapa yang pernah ditabrak kereta api? Mainan ya Pak, kereta api mainan Gitu ya. Adik-adik sekalian, saya ini pernah ditabrak kereta api. Di kereta api panjang itu gerbongnya di Belawan, Kota Medan. Belawan. Teman saya nyetir, saya lagi pakai HP, lagi teleponan. Kita melewati rel kereta api panjang, kemudian masuk di balik rumah itu ada rel kereta api, kita lewat mengarah ke kecamatan. Nggak ada pelang, nggak dengar suara apa-apa. Kita itu udah di tengah itu, depan kita udah masuk. Saya lihat kereta api dari kanan. Lihat ini. Tapi saya mau katakan saudara, tidak ada ketakutan apapun dalam hati dan pikiran saya. Saya bilang gini, waduh, ketabrak ini. Tapi dia apa-apa. Dan saya tidak bilang ini, Yesus tolong. Kalau saya teriak, Yesus tolong maksudnya apa? Yesus ada di luar. Kenapa? Kalau saya teriak, Yesus tolong saya, Yesus ada di luar. Tapi karena Christ in you, in me, in us, saya nggak ada teriak apa-apa. Saya cuma bilang, waduh ketabrak. Tapi nggak apa. Waktu bilang tidak apa-apa, itu kereta api tertabraknya mencongok. Wah, orang semua sekitar itu datang. Dan katanya, ini mobil kami terlempar. Terlempar, kalau ini rel kereta api, ini terlempar di sini. Sejajar rel kereta api. Dan tidak ada gerbong-gerbong. Ini miring di sana ke kiri kanan, nggak ada. Jadi kereta api itu semua mulus berjalan dan tanpa menyentuh mobil kami. Ya. Bayangkan. Dan kata orang sekitar, biasanya mobil kalau ditabrak begitu diseret-seret gitu. Katanya. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau ada yang mau tes boleh juga. Gak ada yang berani ya. Tapi jangan dicoba. Kalau bilang gini, Pak Gibson bisa, kalau aku enggak. Jangan dicoba. Berat risikonya. Saudara, kita lanjutkan. Ya, ini tadi Efesus 1 ayat 4 berkata demikian. Nah, 1 Petrus 3, ya kemudian yang tadi sudah dikatakan Pak Wilson adalah kita sudah diciptakan menjadi manusia baru, dilahirkan kembali di dalam Dia. Amin. Nah, inilah yang dikatakan kepada Nikodemus. Engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Jadi saudara dan saya, kita ini semuanya sudah menjadi manusia baru di dalam dirinya. Nah, inilah yang harus ada dalam perspektif saudara, yang saudara tersadarkan di dalam kehidupan saudara dari hari lepas hari. Setiap tarikan nafas saudara dan hembusan nafas saudara, saudara harus tersadarkan bahwa saudara adalah manusia ilahi. Saudara manusia baru. Saudara bukan manusia biasa-biasa. Karena saudara sangat berharga, sehingga Tuhan mau berdiam di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Kitalah kemahnya, kitalah bait sucinya ya. Ini dahsyat sekali saudaraku ya. Kemudian kisah 7, Tuhan tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudara, Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya. Ingat tadi Pak Wilson sudah berkatakan Matius 24 ayat 2 itu tidak ada satu batu di atas batu lainnya, betul kan? Itu berbicara fisik. Tetapi di balik itu ada cerita baru. Di Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Di sana dikatakan Kristus batu penjuru. Kita tersusun rapi di dalam Dia menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh. Menggantikan apa? Yang runtuh tahun 70. Ada amin saudara. Jadi saudara jangan berkata, oh enggak Pak Girsan, Yahudi sekarang orang si Israel akan membangun bait suci ketiga. Itulah bait suci yang sebenarnya. No, itu bullshit. Itu pembohongan publik. Wah. So you are
The temple of God. Ada amin? Andalah bait suci itu. Andalah Yerusalem baru itu, saudara. Ada amin? Nah, waktu saudara nanti ngerti, hidup saudara berubah. Percaya omongan saya. Tapi kalau saudara nggak ngerti, hidupnya biasa-biasa. Waktu saudara menghidupi Tuhan, hidup dalam saudara dan saudara hidup dalam Dia, potensi saudara akan luar biasa. Dia akan dibukai. Saudara akan punya wawasan cara berpikir yang berbeda dari orang lain. Percaya omongan saya. Kenapa berani ngomong ini? Karena sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Ya, cara kita berpikir itu berbeda, teman-teman. Benar, serius. Mindset kita pun berbeda. Saya cerita lagi tambahannya sebagai bukan sombong, ini bukan sombong ya. Ini nggak sombong. Saya ini tamatan dari sarjana elektro, masuk TNI. Waktu saya masih letnan, ada mayor-mayor yang lain bilang gini, oh mereka kuliah ada S2 di UI, begitu. Terus saya dalam hati saya ingin kuliah S2 juga. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau S2. Tapi ingat ya Tuhan, gua nggak mau sekolah dalam negeri, maunya luar negeri. Setahun kemudian saya udah di Amerika, saudara. Begitu. Dan gratis, beasiswa, saudara. Saya nggak ngeluarin uang. Nggak ya, saudara. Saya tidak ngeluarin uang 1 sen pun sekolah. Waktu saya Sesko, ini saya Sesko itu sekolah tinggi di Angkatan Laut. Istri saya berkata begini, Pak, saya harus ngapain kalau Bapak sekolah? Enggak apa-apa, tugas Mama cuma satu, berdoa Bapak sehat-sehat. Everything I will do it bersama Tuhan, kira-kira begitu. Ingat ya, Man, Papa masuk 10 besar. Baru sekolah 2 minggu, saudara. But I say to my wife, saya masuk 10 besar. Kemudian tulisan saya yang terbaik, Man. Sudah dekat-dekat, Man, enggak 10 besar, Man, 5 besar. Tulisan Papa yang terbaik. While graduation, tulisan saya yang terbaik. Dan saya masuk di 4 besar. Saya bukan dalam hal ini cerita bukan membanggakan diri saya, bukan. Tapi cara berpikir, teman-teman. The way of thinking, the way of you, how you motivate yourself, gitu, nangkep ya. Ini yang saya ceritakan ini. Itu yang saya alami. Saya impartasikan kepada saudara supaya saudara punya semangat seperti itu. Jangan rendahkan diri saudara. No. Saudara ini orang hebat semua. Benar. Saudara harus menemukan jati diri saudara yang sesungguhnya di dalam Dia. Amin. Di luar Dia, saudara tidak bisa buat apa-apa. But in Christ, saudara bisa berbuat banyak. Ada amin? Ini yang penting, saudara. Ini mahal sekali. Mahal banget, saudara. Ya, saudara generasi muda yang luar biasa. Ya, kami ini udah tua, tapi masih semangat. Ya, walaupun capek, semangat. Zaman baru adalah Christ in you, Immanuel. Kristus hidup dalam saudara dan saya, amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan hanya beserta, but Dia hidup dalam saudara dan kita hidup dalam Dia, amin. Ini yang saudara harus pegang dalam hidup saudara. Kalau saudara mau jadi orang hebat, orang yang punya pengaruh yang luar biasa, yang omongan saudara didengar orang, amin. Next ya, saudara, lebih dalam kita berbicara. Ini masih konteks bait suci Allah di sebelah sana dan sini dihancurkan, dan itu adalah tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Oke, saudaraku, yang kanan adalah tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Nah, Ibrani 10 ayat 9 berkata apa? Ini menceritakan tentang Kristus, bahwa kedatangan Kristus ke bumi adalah untuk apa? Menghapus yang pertama. Menghapus apa? Bait suci Allah, menghapus ritual hukum Taurat, untuk menegakkan yang kedua, menegakkan kehidupan rohania, menegakkan kehidupan spiritual yang bersatu dengan siapa? Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi ini ya, esensinya adalah Tuhan datang untuk menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua. Ini paling paten lah kalau menurut saya. Kalau nggak dipahami ayat ini, waduh, susah kita. Ayat ini harus ngerti banget. Jadi Kristus datang ke bumi untuk menghapus yang pertama, untuk menghapus ritual-ritual agamawi, untuk menghapus bait suci Allah,
menghapus potong binatang, menghapus relasi yang harus begini, begitu, begini, untuk hidup dalam apa? Dalam kasih karunia, hidup dalam sabar. Kalau sabar nggak boleh kemana-mana kan? Ya itu, sabar itu Kristus, itulah sabar. Tapi ada orang bilang sabar tuh setiap Sabtu itu harus begini-begini. Sabar is talk about Christ. Nanti silakan dibaca ya, dicatat aja adik-adik. Kolose 2 ayat 16-17, catat. Di sanalah sabar. Sabar itu bercerita Kristus itu sendiri ya. Jadi kita berdiam di dalam sabar. Kita berdiam di dalam Kristus. Dialah yang menginspirasi pikiran saudara dan hati saudara untuk to do something. Itu dia. It's not you anymore. Bukan kehebatan saudara, but Christ in you. Dia sumber kehidupan, dia sumber inspirasi, dia sumber kekuatan, sumber kuasa, itu datang dari dia. Luar biasa ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah itulah orang yang kalau mengerti tersandarkan dalam hidup. And then, ya, kemudian ini Ibrani 9 ayat 8, ini juga luar biasa. Dia katakan apa? Roh Kudus menyatakan, Roh Kudus mengingatkan bahwa apa? Ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Yang kedua belum terbuka. Kalau yang pertama, kalau kemah Allah, kemah itu masih berdiri teguh di bait suci Allah, itu masih berdiri di kota Yerusalem. Jadi kalau kiblat bangsa Yahudi itu masih berdiri, bait suci itu masih berdiri teguh, gagah di kota Yerusalem. Everyone in that country, orang waktu itu jam itu nggak sadar dia bahwa mereka sesungguhnya bait suci, gitu loh. Tapi waktu itu breakdown, itu didestroy, hancur oleh Jenderal Titus dan CS, maka mereka realize, wow, this the new one. So now I am the temple of God, gitu loh kira-kira ya, saudara. Seru nggak? Seru banget, saudaraku. Bayangkan orang di zaman itu nggak ngerti. Bahkan sampai sekarang pun di Indonesia dan di bangsa-bangsa banyak orang nggak ngerti. Kenapa pikirannya akan dibangun bait suci yang baru di kota Yerusalem? Mereka menghayal. So saudara jangan hidup dalam hayalan, hidup dalam fakta kebenaran ya. Ada amin ya. Oke. Nah ini tadi yang saya ceritakan tadi udah dulu yang Matius 24, kita sekarang udah menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, saudara ini kita harus melihat dari perspektif Yahudi. Yang perspektif Yahudi is not your mind, is not your idea, is not your opinion, ya bukan opini kita ya. Berbicara tentang langit dan bumi. Nah, kalau anak SD kelas 1 atau SMP baca langit dan bumi terus pikirannya kemana? Iya, lihat langit yang biru, terus bumi yang dipijak ini kan? No, it's not talk about that. Karena Musa menulis ini dalam keadaan kritis. Jadi banyak teknologi kehidupan di alam semesta diambil di Alkitab yang memiliki makna dalam secara rohani. Bisa ditangkap ya adik-adik sekalian ya. Itu yang you have to understand begitu. Jadi jangan literal, oh langit, oh itu, oh bumi yang bijak-bijak. Bukan. Enggak itu. Nah kita harus melihat perspektifnya. Nah etimologinya Adam itu nama diri Adam. Kemudian dia juga disebut manusia. Asalnya adalah Adama, yaitu dari earth, dari tanah, dari bumi. Adam dibuat dari bumi, dari tanah. Maka disebut Adam. Ya, Adam. Nah, artinya apa? Itu berbicara apa? Bumi itu berbicara umatnya Tuhan. Langit itu berbicara ruang maha kudus. Berbicara Tuhan di situ. Berbicara Yang Maha Esa itu, Tuhan. Jadi kalau langit dan bumi adalah talk about relation. Tadi kan saya bilang hubungan kan? Hubungan. Jadi berbicara hubungan Tuhan dengan manusia. Antara langit dan bumi itu relasinya bagaimana? Gitu ya. Jadi berbicara hubungan antara langit yaitu Tuhan, bumi yaitu manusia umatnya. Jadi berbicara hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ya, relasi. And then kita lihat ini. Heaven itu kan sorga. Tapi kenapa bahasa Indonesia diterjemahkan langit? Seharusnya kan sorga. Kok bilang langit? Nah, kalau anak SD baca ini terus gimana? Ngerti nggak? Pasti kagak ngerti secara teks dan konteks. Pasti dia bilang langit yang di atas. Padahal langit itu apa? Ruang maha
Kudus. Tuhan berdiam di situ. Ini perspektif Yahudi, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau bicara earth, bumi, itu berbicara ini pelataran ini. Pelataran ini semua, ya, di tempatnya orang berkumpul sampai ke kemah-kemahnya di kanan kiri itu semua earth, umatnya di situ. Nah, kalau berbicara ini sih, ini kolam pembasuhan. Ingat nggak? Punya tetangga nggak orang Muslim? Orang Muslim kalau mau sholat ngapain dulu? Ambil air wudhu. Nah, air wudhu itu belajarnya dari mana? Dari ini. Itu air wudhu itu tuh, yang depan itu. Ini kolam pembasuhan ini air wudhu. Kalau mereka nggak ngambil air wudhu dulu masuk ke dalam bait suci, mereka bisa mati. Makanya nggak ada lagi nih. Ini makanya kalau saudara baca di Wahyu 21 ayat 1 bilang apa? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi pertama apa? Telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi, gitu kan? Terus banyak orang bilang sama saya, Pak Girsa mau ngomong gitu. Masih ingat nggak? Di Ancol masih di laut, Pak Girsa. Terus Laut Cina Selatan masih ada. Dalam hati saya, nggak nyambung. It's not talk about the physical thing. Ini berbicara ini pemahaman, pengertian, makna, esensi dari kata-kata itu. Sekarang udah ngerti kan? Nah itu. Jadi kalau bilang laut pun tidak ada lagi, artinya apa? Tidak ada kematian di dalam Kristus. Why? Karena Efesus 2 ayat 15 berkata apa? Dengan matinya Kristus di kayu salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua ketentuan-ketentuan untuk menciptakan baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, Gentile, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. So, kalau saudara paham ini, saudara tidak mengkotak-kotakan manusia dengan kotak-kotak lagi. Saudara nggak lu Muslim, lu Hindu, lu Buddha, nggak boleh. Sesungguh-sungguhnya kita adalah satu manusia baru di dalam Dia. Nah, tugas saudara dan saya adalah membawa orang tersadarkan bahwa Dia the body of Christ, gitu loh. Siapapun itu, mau itu orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang ateis, mau siapapun, we are the body of Christ. Nah, dia harus sadar itu. So, saudara jangan menjangan orang lain sesat, itu sesat. No, mereka tidak sesat. Mereka cuma tidak mengerti, understand that? Mereka belum mengerti. That's why your task, your job, membawa orang masuk dalam tahap pengertian, kesadaran bahwa sesungguhnya we are friend, we are the body of Christ, gitu loh. Ya, we are the member of the body of Christ, gitu loh. Ini penting sekali ya. Makanya orang full gospel bilang apa? Bagus, kita adalah orang-orang apa? Terbahagia di dunia. Ada yang luar biasa kan? Ya, kenapa dikatakan orang terbahagia? Karena kita tidak ada kematian. Kita itu happiness bersama Dia, di dalam Dia. Do the best in your life. Your relation with God dalam roh dan kebenaran. Nggak ada tuntutan macam-macam loh. Ya, asik ya? Asik banget loh. Ya. Jadi ini adalah imitasi gambaran tentang kehidupan baik suci Allah ini. Ya, supaya kita mengerti dibawa oleh Tuhan cerita seperti ini untuk masuk ke dalam cerita yang lebih besar, yaitu kehidupan rohani. Makanya Galatia 5 ayat 25, kalau engkau hidup oleh roh, kalau engkau hidup oleh Kristus, engkau dipimpin oleh Kristus, oleh roh itu. Amin. Terima kasih atensinya saudaraku, dan bersambung pada bagian kedua. Silakan ikuti berikutnya.